Banten, sebagai salah satu wilayah yang kaya dengan tradisi Islam di Indonesia, memiliki sejarah panjang, penuh dengan perjuangan serta kontribusi dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Di balik keagungan sejarah Banten, salah satunya adalah para ulama memegang peranan penting dalam penyebaran dan pengembangan ajaran Islam. Ulama Banten, dengan keteladanan dan pengetahuannya, tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, namun motor penggerak sosial, bertugas membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip agama. Sekitar abad ke-16, Sultan Maulana Hasanuddin bersama Sun Gunung Jati mulai mendirikan Kesultanan Banten. Kemudian wilayah ini menjadi pusat peradaban, pertemuan antara budaya dan pemikiran. Sementara ulama Banten, yang berasal dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan agama, memegang peran vital dalam mengajarkan ilmu agama dan memperkuat kehidupan beragama di tengah masyarakat Banten. Mereka tidak hanya dikenal sebagai ahli fiqh dan tasawuf, namun sebagai sosok yang mampu menjembatani antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, sehingga Islam dapat diterima dan dipraktikkan secara harmonis. Semangat mensiarkan ilmu agama secara konsisten, melahirkan banyak tokoh ulama dan intelektual yang membawa pengaruh besar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tidak hanya itu, peran mereka juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, serta memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, ulama Banten merupakan pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang seimbang antara spiritualitas dan intelektualitas, antara dunia dan akhirat. Dengan begitu kita menghargai dan mengingat jasa-jasa besar ulama Banten yang telah memberikan warisan keilmuan, kebijaksanaan, dan dedikasi yang luar biasa dalam mencerdaskan umat. Salah satu ulama Banten yaitu Kiai Haji Tubagus Soleh Mamun bin Tubagus Syekh Mamun adalah seorang ulama Banten yang lahir dari pasangan Syekh Mamun dan Nyai Salha. Ia lahir di Kampung Kaujon, Desa Kaujon, Kota Serang, Banten, tahun 1923. Pada tahun 1940 Kiai Haji Tubagus Soleh Mamun mendirikan Pondok Pesantren Al-Quran. Di mana kala itu belum ada lembaga-lembaga khusus untuk mempelajari dan mendalami ilmu qiraat. Selain itu minat masyarakat yang ingin belajar cukup tinggi. Sebab dasar itu Kiai Haji Tubagus Soleh Mamun mendirikan Pondok Pesantren Al-Quran di Lontar Serang, Banten yang amat sederhana. Namun santrinya cukup banyak, santri yang datang dari berbagai penjuru wilayah tak hanya dari masyarakat sekitar Serang saja, akan tetapi ada juga dari luar wilayah Banten. Sebelum terbentuknya Pesantren Al-Quran Soleh Mamun, Syekh Tubagus Mamun merupakan pemegang juara 1 kari terbaik yang digelar Kerajaan Kairo, Mesir, pada zaman itu. Kemudian, Raja Arab Saudi saat itu tertarik dengan keindahan dan ilmu dan bacaan Al-Quran yang dimiliki Syekh Tubagus Mamun. Beliau kemudian dipersilakan oleh Raja Arab menjadi imam di Masjidil Haram, Mekah. Namun, karena keindahan suara yang dimiliki Syekh Tubagus Mamun, Raja Arab Saudi mengeluarkan maklumat agar Syekh Tubagus Mamun tidak memimpin kembali jamaah sholat di Masjidil Haram. Raja saat itu khawatir para jamaah sholat tidak konsen karena keindahan suara dan kemampuan Syekh Tubagus Mamun dalam melafalkan Al-Quran. Beliau dikala itu hanya 1 kali memimpin sholat. Setelah itu diharamkan oleh Raja karena saking indahnya suara beliau, jemaah itu jadi hilang konsentrasi. Menurut kisah salah satu putra beliau, Haji Tubagus Heru Abu Hurairah yang biasa disapa Kang Heru selaku Ketua Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama, JKHNU, di Provinsi Banten. Alumni pesantrennya banyak menjadi panutan di antaranya, seperti Profesor Ibrahim Husain, Rektor Perguruan Tinggi Ilmu-Ilmu Al-Quran, Petik, Kiai Haji Tabrani, pendiri pesantren At-Tobariyah, Kiai Haji Idrus Turus, pendiri pesantren Turus, Pandeglang, Kiai Haji Kurtubi, pendiri pesantren Rodiatul Qonin di Cipare, Serang, Tubagus Ahmad Hasyuri Thohir, pendiri pesantren At-Tahiriyah, Serang. Selain itu, banyak juga lulusannya yang menjadi kari dan karya nasional seperti Tubagus Wase Abbas. Juara MTQ tingkat nasional tahun 1963, Tubagus Abbas Soleh Mamun, juara MTQ di Makassar tahun 1969, dan juara MTQ tingkat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Ratu Humairah, juara MTQ di Makassar pada tahun 1969. Popularitas Kiai Haji Tubagus Soleh Mamun ulama Al-Quran termasyhur dan terbaik se-Indonesia sebagaimana pendahulunya Syekh Mamun Al-Bantani, mendapat perhatian besar dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Beliau pernah diundang ke Istana Khusus untuk mendapat ucapan selamat dan terima kasih atas jasa-jasanya dalam pengembangan ilmu Al-Quran di Indonesia. Dari Pondok Pesantren Al-Quran Lontar inilah telah lahir kari-karya ternama seperti Muammarza, Nanang Kosimza dan Humaidi yang masyhur sampai ke mancanegara. Termasuk murid-murid lainnya. Kiai Haji Tubagus Soleh Mamun wafat pada 1963 dalam usia yang relatif muda, 40-an tahun. Makamnya berdekatan atau masih satu area dengan Kiai Tubagus Rafiuddin, Ki Banjir, wafat dan dimakamkan di tempat pemakaman umum,
TPU, di area Kuburan Buah Gede, Kaujon Kota Serang, Provinsi Banten. Kegigihan Kahatu Bagus Soleh Mamun dalam mengajarkan ilmu Al-Quran juga patut diteladani. Setelah adanya Pondok Pesantren Al-Quran Lontar Serang, beliau pun masih terus berkeliling ke sejumlah tempat untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dilakukan beriringan dengan tugasnya sebagai pengasuh utama pondok pesantren. Pesantren merupakan bagian penting dari kehidupan Kiai sebab menjadi tempat di mana Kiai mengembangkan ajaran dan pengaruhnya melalui pengajaran. Tidak sedikit pesantren yang menurun otoritas dan pamornya disebabkan kredibilitas kiainya di mata masyarakat menurun, atau karena meninggal dunia sementara penggantinya yang biasanya zuriat berasal dari anak keturunannya atau menantunya tidak memiliki pengetahuan dan kewibawaan sebagaimana yang dimiliki oleh orang tua atau mertuanya. Karena kiai memiliki kedudukan sentral dalam pesantren, maka keberlanjutan suatu pesantren tergantung dari kiainya. Karena pesantren turut berkiprah dalam sebuah proses pembentukan kesadaran masyarakat untuk memiliki idealisme demi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Termasuk peran Pondok Pesantren Al-Quran Soleh Mamun di Serang, Pesantren Al-Quran Soleh Mamun ini merupakan salah satu pesantren Al-Quran tertua di Indonesia. Berdasarkan naskah-naskah historis yang tersedia, sebagai dimaklumi bahwa Islam dari Demak melalui Cirebon kemudian ke Banten. Dalam Purwaka Carubanagari dijelaskan bahwa Syarif Hidayatullah ini beserta 98 muridnya dari Cirebon, berusaha mengislamkan penduduk Banten yang telah mengalami proses islamisasi yang intensif sejak Syarif Hidayatullah dan putranya Hasanuddin datang ke Banten dan berhasil mendirikan Kesultanan Banten yang pada akhirnya bermuara pada kuatnya unsur Islam pada budaya yang dikenal secara stereotipe sebagai budaya Banten.